Saputra. Iya, Pak. Ada lagi? Canaya, Pak. Kasih, Pak. Canaya. Canaya itu, Canaya Anissa ya? Iya, Pak. Oke. Kesit nggak ada ya? Kesit nggak ada, oke. Oke, teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita lanjut di minggu kemarin ya, karena minggu kemarin kita lebih banyak mungkin perkenalan gitu. Nah sekarang kita sudah mulai masuk ke substansi nih, tapi saya tuh ingin menyesuaikan dulu gitu ya, karena kalian ini kan dari petroleum engineer gitu ya, dari teknik perminyakan, tetapi bagaimanapun kalian juga tetap harus belajar tentang sedimentologi dan stratigrafi gitu ya, karena once kalian nanti terlibat di satu industri, baik itu migas maupun geothermal gitu ya, nanti kalian harus memahami batuannya, yang notabene kalau di migas itu memang lebih banyaknya batuan sedimen. Even itu di geothermal pun, kalau kita mau menentukan umur daripada reservoir ataupun menentukan umur daripada aquifer dari geothermalnya gitu ya, sumber geothermalnya, nah itu kita juga harus menentukan umur dari batuan sedimen. Kemudian ketika kalian nanti drilling, yang bisa kalian gunakan untuk menentukan urutan-urutan batuan itu adalah batuan sedimen. Kemudian bagaimana kalian melihat urut-urutan batuan tersebut dengan karakter-karakter batuan yang ada di dalamnya, kemudian umur daripada batuan itu, nah itu bisa kalian pelajari dengan ilmu stratigrafi namanya. Jadi memang sedimentologi dan stratigrafi ini gandeng gitu. Lebih sering gandeng, karena batuan yang paling murah untuk menentukan umur suatu cekungan gitu ya, suatu cekungan migas, suatu pusat dari geothermal gitu ya, pusat dari thermal untuk industri geothermal itu, yang paling murah itu menggunakan batuan sedimen. Ya 1 miliar rupiah itu udah bisa dapat sekian ratus feet lah untuk menentukan umur, gitu, untuk menentukan urut-urutan batuan. Tapi ketika kalian nanti menggunakan batuan yang lain, bisa menggunakan batuan beku ataupun batuan metamorfik itu bisa, tapi itu lebih mahal pasti. Satu sampel, ini untuk kawasan aja ya, satu sampel kita, karena kalau batuan beku dan batuan metamorfik itu kita menentukan umurnya harus menggunakan isotop. Ya. Satu sampel itu isotop 5 juta. 500 dolar. Itu belum ongkos mengirimkan sampel ke luar negerinya gitu. Karena adanya di Indonesia itu belum ada. Gitu. Minimal di Singapura. Tapi lebih banyak di Eropa. Belum lagi ongkos untuk mengirimkan sampel. Belum lagi nggak mungkin kita mengirim satu sampel gitu. Jadi cukup mahal gitu untuk menentukan umur cekungan atau umur batuan dengan menggunakan isotop. Yang paling murah itu adalah menggunakan batuan sedimen. Ya, batuan sedimen itu untuk menentukan umur itu menggunakan data fosil sebetulnya. Jadi kumpulan atau abundance daripada fosil-fosil yang ada di batuan sedimen itu sebagai penyusun batuan sedimen itu, itulah yang digunakan untuk menentukan umur daripada cekungan gitu ya. Nah,
Saya share dulu ya. Oke, sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Kayaknya ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang batuan tentang stratigrafi juga, karena nama mata kuliahnya ini sedimentologi dan stratigrafi gitu ya. Nah, ini memang dua ilmu yang ya gimana? Oke, ini sedimentologi dan stratigrafi itu memang dua ilmu yang gandeng gitu, selalu gandeng, karena ya itu tadi, batuan sedimen itu adalah batuan yang paling useful dan paling murah gitu ya untuk menentukan petroleum system lah. Kalau di petroleum engineer itu atau di petroleum industry, batuan sedimen itu paling mudah dan paling murah untuk menentukan petroleum system. Nah, ini kita lihat dulu perkembangannya ya. Jadi ilmu sedimentologi itu sudah ada sejak abad 1000 sebetulnya. Nanti ada di bawah saya jelaskan. Sejak abad 1000. Sejak abad 10, sorry. Abad 10 itu dikemukakan oleh yang namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina ini sebetulnya adalah seorang dokter. Dia filsuf juga gitu ya. Seorang filsuf, dokter dari Jazirah Arab. Dia melihat suatu urutan batuan di tengah gurun, kemudian dia berkesimpulan di dalam tulisannya yang dipublish tahun 1027. Kalau Ibnu Sina itu dipublish tahun 1027. Nanti ada di bawah ininya, papernya ada. Kemudian dikembangkan oleh Nicholas Steno. Nah, Nicholas Steno ini seorang pendeta, ya, seorang pendeta di tahun 1667. Dia juga seorang dokter juga, gitu ya, Nicholas Steno. Kemudian bukan seorang geologis, bukan seorang petroleum engineer, bukan seorang miners, gitu ya, tapi dia seorang dokter dan seorang pendeta. Nah, dia membuat yang namanya hukum superposisi. Ini ya, hukum superposisi itu artinya adalah yang bawah itu, kalau ada suatu urutan batuan, urutan yang paling bawah itu adalah yang paling tua. Kalau saya balik ke gambar ini itu yang paling bawah, ini kan ke atas ini ya, semakin ke atas itu semakin muda, semakin ke bawah itu semakin tua. Nah, Nicholas Steno itu mengungkap itu. Ya, tapi ini dalam kondisi normal. Nah, nanti di lapangan itu ada kondisi-kondisi tertentu yang hukum superposisi ini tidak berlaku. Itu nanti saya jelaskan. Kemudian dilanjutkan dengan di abad 18 itu De Orbigny. De Orbigny itu mengungkap lapisan-lapisan dari batuan, dan dia juga sebenarnya adalah seorang paleontologis. Paleontologis itu adalah ahli fosil. Nah, sampai sekarang bukunya ini dipakai oleh kebanyakan geologis untuk menentukan umur batuan, gitu. De Orbigny. Kemudian 1875 James Hutton. James Hutton ini seorang berkebangsaan Inggris, gitu. Dia ini batuan yang dibuat, batuan yang tempat dia merenung, ya. Nah, jadi orang-orang zaman dulu tuh, ya, kalau ilmuwan atau peneliti-peneliti itu sering merenung. Nah, dia merenung di suatu batuan yang tersingkap ke permukaan, dan sampai saat ini batuannya masih ada.
batuan tempat dia merenung itu masih ada karena memang mungkin dilindungi gitu ya. Nah, James Hutton ini terkenal sekali di Inggris karena dia membuat slogan namanya the present is the key to the past. Konsepnya itu namanya uniformitarianism. Ya, jadi the present is the key to the past. Kalau kalian mau mengetahui masa lalu, ya, kuncinya adalah sekarang. Jadi batuan maksudnya ini dalam hal batuan ya. Jadi batuan yang kita lihat nih, kalau kalian jalan-jalan gitu ke pantai, nah, di pinggir pantai itu ada batuan-batuan yang tentunya sudah menjadi batuan ya, bukan lagi endapan, bukan pasir-pasir itu ya, tapi sudah batuan gitu. Gua-gua yang ada di pinggir pantai, di pinggir laut. Kemudian kalau kalian ke sungai ada batuan-batuan yang tinggi-tinggi. Kalau kalian ke gunung-gunung ada batuan-batuan yang tersingkap, terkupas sehingga dia muncul ke permukaan. Nah, itu quote and quote ya, itu bisa kita ajak ngomong. Batuan itu bisa kita ajak ngomong untuk kita tanyakan kapan lo terbentuk nih sebetulnya. Dan bagaimana mekanisme lo tuh bisa seperti sampai saat ini, seperti sekarang. Jadi batuan itu bisa bicara dengan seorang yang mengerti ya dalam hal ini geologis gitu ya, ataupun yang mempelajari batuan gitu, baik di geologis, paleontologis, sedimentologis, mungkin sebagian petroleum engineer gitu ya. Nah itu bisa ngajak ngomong. Nah, nanti dia menjawab dengan karakter-karakter di dalam batuan tersebut. Jadi kita bisa melihat karakter-karakternya sehingga kita bisa menentukan di mana dia terbentuk, kapan dia terbentuk, dan seperti apa mekanismenya dia terbentuk. Seperti itu kira-kira. Nah, James Hutton itu mengungkap itu, memberikan konsep yang namanya uniformitarianism. Kemudian di abad 19 itu mulai perkembangan sedimentologi dan stratigrafi yang sangat signifikan ya. Di tahun 60 itu Boma, ini seorang akademisi, dia mengungkap urut-urutan suatu sedimen yang diendapkan di laut dalam. Yang diendapkan di laut dalam. Ya, jadi dia punya karakter-karakter, ciri khas gitu ya, bahwa sedimen ini itu dulu diendapkan dengan mekanisme yang namanya turbidity current atau arus turbidite. Arusnya itu arus bawah laut yang dia turbulen gitu. Nah, kemudian di tahun 77 perkembangannya lagi sedimentologi dan sebenarnya ada stratigrafinya juga gitu. Di tahun 77 Peter Vail ini seorang praktisi dari ExxonMobil dia bersama rekannya yang namanya Robert Mitchum. Jadi Peter Vail ini saya nggak tahu nih orangnya masih ada atau enggak sekarang ya, tapi yang jelas dia adalah seorang praktisi dari ExxonMobil. Nah, rekannya itu namanya Robert Mitchum gitu ya, itu juga seorang praktisi dari ExxonMobil. Nah, dia adalah yang mengemukakan atau menemukan konsep terbaru dari stratigrafi. Ini yang kita pakai sampai sekarang nih. Itu namanya adalah seismic stratigraphy dan sequence stratigraphy. Ini Peter Vail. Nah, nanti murid-muridnya banyak tuh nanti. Murid-muridnya baik murid dari ExxonMobilnya atau murid dari akademisi di Eropa maupun di Amerika. Itu banyak merujuk bukunya Peter Vail. Kemudian di tahun 2003 itu ada Kendall. Nah, Kendall ini mengungkap bagaimana kita mendefinisikan atau mengidentifikasi batuan sedimen yang kita bisa lihat dari data log namanya.
Data log itu adalah data sumur. Nah, karena kita itu ya, kita nggak mungkin jadi Gatot Kaca terus kita bisa mengecil masuk ke dalam lubang sumur gitu untuk mendeskripsi batuan, itu nggak mungkin. Makanya dibuatlah suatu tools, alat gitu ya, untuk membaca karakter-karakter batuan tetapi dengan alat-alat tertentu. Bisa dengan alat kelistrikan, bisa dengan alat magnet, bisa dengan sifat radioaktif daripada batuannya, bisa dengan massa jenis batuannya. Nah, itu nanti direkam dalam bentuk data log namanya. Ya. Nah, ketika kita mau melihat batuan di bawah permukaan dengan menggunakan data log, metodenya itu dinamakan elektrofacies. Gitu. Nah, ini dikemukakan oleh Kendall di tahun 2003. Gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang sedimentologi dulu. Ya, migas ini sekarang alhamdulillah udah mulai menyentuh di angka 63 kalau nggak salah ya. Dari yang kemarin itu mungkin hampir sama dengan satu bakel KFC gitu. Itu cuman kalau sempat di angka $27 per barel. Ini menyakitkan ya dulu ya buat kita. Tetapi ini saya cerita dulu ya. Jadi sempat menyentuh angka 27. $27 itu berarti sekitar ya pokoknya nggak akan ekonomis lah dibandingkan dengan ongkos produksi gitu ya. Sebentar ya. Ini ada teman kalian yang mau masuk. Ya, udah muncul lagi belum? Halo? Udah, Pak. Udah. Jangan tidur nih, pada tidur lagi nih. Saya cerita. Masih oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Sip, gitu dong, semangat. Jadi ini masih cerita nih, belum ada tugas, belum ada apa gitu ya. Mungkin kalian sedikit ngantuk dulu, nggak apa-apa, tapi ini wawasan buat kalian karena yang namanya mahasiswa itu bukan hanya ilmu, tapi wawasan juga nanti. Ya kalau ilmu itu pasti kalian dapatkan di kampus gitu ya. Tapi kalau wawasan atau pengetahuan itu bisa dari luar kampus, dan saya sebetulnya bukan mengajar tapi men-share ya. Jadi saya juga seorang praktisi di konsultan dan cukup banyak juga proyek di dunia migas gitu ya, dari tahun 2012. Jadi ini yang saya mau share gitu ke kalian, tidak hanya keilmuannya aja tapi bagaimana meng-create atau bagaimana daleman itu bungkus sampai dengan dalemannya industri migas itu seperti apa sebetulnya. Gitu. Nah, tapi saya terapkan atau saya utarakan dengan menyelipkan di mata kuliah sedimentologi dan stratigrafi. Oke, balik lagi ke laptop nih. Jadi minyak itu sempat di $27 ya. Itu menyakitkan buat kita. Apalagi buat seorang investor gitu ya. Tetapi sebenarnya menguntungkan untuk Pertamina. Nah, itu memang paradoks ya, kadang-kadang bertolak belakang gitu. Di satu sisi karena produksi minyak kita itu
dan konsumsi minyak kita itu gapnya jauh. Jadi produksi minyak kita itu hanya 700 ribuan ya. 700 ribuan. Konsumsi minyak kita itu sekitar 1,2 juta per tahun. Per hari. 765 ribu dan konsumsinya itu 1,2 juta per hari. Jadi ada gap sekitar 500 ribu itu untuk kita impor. Nah, dari 700 ribu itu nggak bisa semuanya kita pakai. Jadi dari 700 ribu itu ada yang harus kita ekspor juga untuk menyeimbangkan neraca, ya neraca keuangan. Jadi nggak bisa kita pakai semua 700 ribu. Nah ini menjadi dilema sebetulnya. Ya, di satu sisi kita harus ekspor untuk menyeimbangkan neraca, di satu sisi juga kita untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri gitu ya. Nah itu makanya di Indonesia ini waktu saya ikut GNG Days di tahun 2018, SKK Migas itu mau menerapkan produksi 1 juta barel per day, jadi 1 million barel per day di tahun 2040. Di tahun 2040, nah ini di redline ya, di tahun 2040. Sedangkan banyak narasi yang kita dapatkan bahwa Indonesia bahkan dunia itu sedang gencar untuk energy conversion, gitu ya, untuk konversi energi dari fuel oil menjadi baterai atau electrical. Nah, ini juga dilema juga, gitu, ya, ini dilema juga. Makanya nanti mungkin ya, tapi kalau menurut saya pribadi sebetulnya fuel oil itu tidak akan pernah bisa tergantikan. Bisa decline iya, tapi tidak bisa tergantikan karena kacamata yang kalian pakai, kalau kalian pernah beli jaket The North Face yang windproof dan waterproof itu juga pakai chemical, petrochemical. Jadi sebetulnya tidak akan bisa tergantikan gitu, kalau untuk fuel oil. Nah itu juga nanti jadi challenge buat kalian sebagai calon-calon petroleum geoscientist ataupun petroleum engineer untuk discovery lapangan-lapangan baik yang big field maupun yang giant field gitu ya. Lapangan-lapangan yang besar maupun yang besar sekali gitu. Karena terakhir di Indonesia itu di tahun 2001 untuk minyak. Banyu urip ya, itu besar kita dapat. Kalau gas baru diklaim di tahun 2019, Repsol itu mengklaim bahwa dia menemukan 2 TCF gas. Nah, itu cukup besar juga dan cukup positif untuk berita kita yang sedang defisit energi. Oke, kita balik lagi aja ke substansi ya. Jadi kenapa kita harus belajar batuan sedimen? Nah itu sebenarnya memang ada relate-nya dengan apa yang tadi kita bicarakan gitu. Bahwa 70% batuan di bumi ini adalah batuan sedimen. Ya. Nah, batuan sedimen ini itu batuan yang paling murah dan useful untuk menentukan umur baik dari skala cekungan maupun skalanya itu lebih besar lagi yaitu skala bumi. Gitu. Jadi umur bumi ini kalau kemarin saya tanya itu umur bumi adalah 4,6 miliar tahun. Ya, dan itu tidak hanya didapatkan dari batuan yang ada di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu. Itu umur bumi. Jadi 70% batuan ini itu adalah batuan sedimen. Sisanya itu 30% itu adalah batuan metamorfik, batuan beku, dan batuan metasedimen.
Batuan metasedimen itu batuan antara batuan sedimen dengan batuan metamorf gitu, di antaranya. Nah, selain untuk bisa mengungkap sejarah bumi, batuan sedimen juga merupakan penghasil sumber daya. Sumber daya kita udah jelas lah ya. Yang paling besar angka keuntungannya itu adalah migas, gitu. Dan 90% di dunia batuan reservoir itu adalah batuan sedimen. Dan 100% batuan yang bisa mengenerate migas itu adalah batuan sedimen. Semuanya adalah batuan sedimen. Gitu. Kemudian batuan tudung juga bisa batuan sedimen. Banyak juga batuan sedimen. Gitu. Ya, jadi batuan sedimen itu adalah batuan penghasil sumber daya. Di dalam petroleum system, ya petroleum system elemen itu semuanya adalah batuan sedimen. Gitu. Nah, kemudian selain migas apa? Batu bara. Batu bara itu adalah batuan sedimen. Ya, batu bara itu terendapkan dengan mekanisme sedimentasi, gitu. Bukan seperti batu beku dan batuan metamorf, enggak. Semuanya adalah batuan sedimen. Kemudian selain batu bara juga ada ore deposit, mineral jarang. Mineral jarang ini atau endapan jarang ini itu biasanya kontak antara batuan beku dengan batuan sedimen. Emas itu bisa ada di batuan beku, bisa juga ada di batuan sedimen. Emas, ya. Tembaga, seperti itu. Kemudian mineral-mineral ekonomis yang lain seperti mangan, gitu ya. Kemudian nikel itu juga ada kontak dengan batuan sedimen, gitu pasti. Itu yang kedua ya, fungsi dari kenapa kita harus belajar batuan sedimen. Yang ketiga itu batuan sedimen bisa untuk menjelaskan paleoklimatologi. Apa itu paleoklimatologi? Ini ya. Paleoklimatologi itu kita bisa mendefine atau memprediksi iklim masa lalu. Jadi kalau kalian sering nonton dinosaurus gitu ya, itu dinosaurus itu sebetulnya dari umur bukan Jurassic tapi sebelum Jurassic dia. Jadi ada namanya skala waktu geologi itu namanya Jurassic, makanya di film itu dinamakan Jurassic Park gitu ya, Jurassic Park. Nah itu sebetulnya umur Jurassic. Umur Jurassic itu nanti saya agak lupa ya, sekitar 60 juta tahun atau 70 juta tahun yang lalu. Saya lupa. Nanti ada. Atau 30 juta tahun yang lalu. Nah, kemudian iklimnya berganti. Nah, ketika iklim berganti, itu terjadi pemusnahan massal. Makanya banyak yang punah. Dinosaurus punah, gitu ya. Kemudian banyak makhluk hidup yang ada di laut itu punah, gitu. Itu sebetulnya karena iklimnya berganti. Jadi iklim di bumi itu dia per 100 tahun berganti. Dia panas, kemudian dingin, panas, dingin, gitu ya. Itu berganti terus. Per 1000 tahun. Per 1000 tahun dia berganti terus. Nah, salah satunya penyebab kepunahan dinosaurus itu adalah iklim yang berganti, gitu. Karena dia tidak bisa beradaptasi sehingga berevolusi. Makanya dinosaurus itu dari yang besar dan dia berdiri, gitu ya. Berdiri, lama-kelamaan dia semakin menunduk. Nah, terakhir itu adalah komodo. Gitu kan. Ini cerita nih. Terakhir itu adalah komodo yang tadinya seperti T-Rex gitu ya. Tyrannosaurus. Nah, dia nunduk lama-lama seperti komodo. Gitu. Dan sekarang kalau kalian mau lihat dinosaurus yang sekarang itu sebenarnya bukan komodo tapi ayam. Nah, T-Rex dulu
itu kayak ayam gitu. Jalannya, kepalanya mantuk-mantuk gitu. Nah kayak gitu itu dulu T-Rex tuh. Cuma dia versi gede. Dan nggak ada suara yang kayak di Jurassic Park yang dia ngaum-ngaum gitu, enggak itu. Jadi sebetulnya dia tuh kayak ayam. Kepalanya tuh bisa cepet nengok-nengok gitu. Gitu. Ini kita bicara paleoklimatologi. Kemudian paleogeografi. Nah, paleogeografi ini juga nanti begitu kalian masuk di industri hulu migas, ini penting sekali nih. Nah, ini biasanya kalian bekerja sama dengan seorang geologis ataupun petroleum geoscientist untuk memodelkan suatu cekungan reservoir maupun sosroknya itu terendapkan di lingkungan apa, di lingkungan pengendapan apa. Nah, itu nanti di batuan sedimen itu ada yang namanya lingkungan pengendapan. Nah, batuan yang kalian lihat sekarang ini bukan terbentuk 10-20 tahun yang lalu, enggak. Batuan yang kalian lihat ini umurnya tuh jutaan bahkan puluhan juta tahun. Nah, itu bisa kalian prediksi dengan batuan-batuan yang ada sekarang. Itu kalau kita membuat namanya paleogeografi. Jadi laut sekarang garis pantai Jakarta itu adanya di Ancol. Kalau dulu nggak di Ancol, dulu misalkan garis pantainya itu adanya di Cianjur, gitu. 15 juta tahun yang lalu tuh adanya di Cianjur. Jadi geografi pada masa lalu, paleo itu masa lalu maksudnya. Paleoklimatologi itu iklim masa lalu. Jadi sekarang ada di Ancol pantainya, dulu ada di Cianjur. Nah, kalau kalian pernah main ke Gua Pawon namanya, nanti searching aja Gua Pawon gitu. Itu ada di namanya Padalarang. Padalarang itu kalau kalian lihat, kalau yang orang Bandung ya, itu sekarang itu udah Bukit Gamping, Bukit Batuan Gamping. Itu pada 25 juta tahun yang lalu, ya itu adalah laut dangkal. Itu adalah lautan itu. Tapi sekarang itu bisa berada di atas bukit begitu. Nah itu kita bisa rekonstruk. Masa lalu itu seperti apa? Nah itu dengan batuan sedimen. Kemudian paleoekologi. Paleoekologi kita bisa melihat tanaman-tanaman di masa lalu. Tentunya beda dengan tanaman sekarang gitu ya. Bentuknya gitu ya. Binatang-binatangnya juga beda dengan yang dulu gitu kan ya. Yang kalian lihat aja dulu tuh besar-besar, mamut gitu ya. T-Rex, Tyrannosaurus. Itu besar-besar sekali gitu. Tapi dia berevolusi lama-kelamaan. Nah, itu bisa kita pelajari paleoekologi namanya. Kemudian paleooceanografi. Kondisi bawah laut yang sekarang dengan kondisi bawah laut yang dulu tuh nggak sama. Bahkan sea level itu permukaan laut itu 20 juta tahun yang lalu tuh nggak sama seperti sekarang. Ya lebih tinggi, tergantung daerahnya di mana. Gitu. Nah itu bisa kita pelajari juga dengan batuan sedimen. Jadi very useful for oil and gas industry sebetulnya. Batuan sedimen. Nah ini umur geologi ya, atau kita sebutnya skala waktu geologi. Nah ini umur bumi itu di sini nih, Archean, itu di 4,6 miliar sekitar itu, 4,6 miliar tahun. Karena ini adalah batuan tertua yang ditemukan. Ya. Nah, untuk dinosaurus ya, kemunculan hewan pertama itu sebetulnya di 800 juta. Di sini nih. Ini hewan pertama itu di sekitar 800 juta. Nah, yang kita kenal yang terkenal itu kan dinosaurus itu adanya mulai dari Triasik. Jadi bukan di Jurassic. Jadi mulai Triasik ini. Nih, ya Triasik di 250 juta tahun.
Nah, sampai dengan kepunahannya itu sebetulnya kepunahannya justru di ini nih, di Cretaceous ya. Di Cretaceous. Ini udah punah nih dinosaurus nih. Jadi hidupnya itu dari Triasik, Jurassic, Cretaceous. Ini period nih ya. Nah, ini juta tahunnya nih. Ini Pix. Pix itu adalah Mega 6. Mega 6 itu kalau bahasa Eropa. Kalau Amerikanya itu adalah million years ago. MA itu Mega 6 atau Age ya. Age-nya itu million years ago atau Mega 6. Jadi kalau keilmuan bumi itu ada dua mazhab sebenarnya. Ada mazhabnya Eropa, ada mazhabnya Amerika gitu. Itu beda penyebutannya aja, kalau maksud dan tujuannya sebenarnya sama gitu. Tapi kadang-kadang ilmuwan-ilmuwan dari Prancis, ya, dari Inggris itu beda penyebutannya dengan ilmuwan-ilmuwan dari Amerika gitu. Nah, ini ya, jadi Jurassic. Nah, batuan di Indonesia itu mulainya memang dari Mesozoik. Mesozoik itu dari sini nih, dari Triasik. Terutama di Indonesia bagian barat ya. Di Indonesia bagian barat itu adalah sebagian Cretaceous. Di batuan tertua di Pulau Jawa itu umurnya Cretaceous nih. Ini umurnya. Late Cretaceous. Batuan tertua di Pulau Jawa itu adanya di Kebumen. Itu. Ya. Nah, itu bukan batuan sedimen tapi batuan metamorf. Nah, batuan sedimen tertua itu ada di Padang kalau nggak salah. Kalau di bagian barat, kalau di bagian timurnya di Papua itu tua-tua semua. Mesozoik itu rata-rata. Di Sulawesi juga tua itu. Apa namanya ini dari Mesozoik ini. Nah, ini jadi ini paling tua, ini muda, ini paling muda. Kenozoik ini paling muda. Nah, Kenozoik ini paling banyak batuan sedimen yang ada di Indonesia sebetulnya. Terutama petroleum sistem kita ya di Indonesia itu umurnya rata-rata Kenozoik. Mulai dari Paleogen sampai dengan Pliocene. Ya, jadi 60 juta tahun sampai dengan sekitar 2,5 juta tahun. Itu umur petroleum sistem kita. Petroleum sistem itu petroleum sistem elemen ya. Itu sosrok, reservoir, kemudian batuan tudung, kemudian migration pathway, ya, jalur migrasi dari hidrokarbon. Itu rata-rata umurnya adalah paleogen, ya, paleogen ke neogen. Ini yang paling banyak. Jadi sekitar 65 juta tahun sampai dengan 2,5 juta tahun. Itu, dan paling banyak reservoir yang besar-besar produksinya seperti di Rokan, ya, Blok Rokan, seperti di Banyuurip, kemudian di Sumatera Selatan gitu ya, Prabu Mulih, itu kebanyakan umurnya adalah Miocene reservoirnya. Jadi di sekitar 20 juta sampai dengan 10 juta tahun. Itu rata-rata umurnya segitu. Ini umur reservoir kita di Indonesia ya. Tapi di Timur Tengah beda lagi. Di Timur Tengah justru di Mesozoik nih reservoirnya. Jadi lebih tua lagi. Makanya dia bisa lebih besar ya. Cadangan-cadangannya itu bisa lebih besar. Oke, nah, jadi kita kalau mau belajar batuan sedimen itu dari mana ngambil datanya gitu? Nah, itu kan pertanyaan juga kan. Nah, beda-beda ya. Jadi seorang geologis dengan petroleum engineer nanti beda. Walaupun sebenarnya petroleum engineer juga saya beberapa kali ke lapangan itu bareng-bareng sama petroleum engineer dari berbagai universitas juga gitu. Dari berbagai universitas juga dari berbagai perusahaan yang dia sebenarnya background-nya adalah petroleum engineer tapi dia ikut jalan-jalan ke lapangan gitu. Karena kalau petroleum engineer ya udah kalau kita cuma jadi petroleum engineer ya kita stuck di rig gitu ya atau di shore base. Kalau offshore kita stuck di offshore-nya atau di shore base-nya, kita nggak jalan-jalan ke lapangan, masuk ke hutan gitu kan kalau petroleum engineer. Nah, kalau geologis itu kita nyari dulu.
nyari dulu batuan-batuan yang tersingkap, batuan yang terkupas namanya. Batuan-batuan yang terkupas itu adanya di hutan-hutan biasanya, di sungai-sungai yang belum ada bangunan gitu. Nah itu kita cari tuh. Ya, jadi kita bisa memperoleh data untuk menganalisis batuan sedimen itu dari data singkapan. Dan data singkapan itu adanya di mana? Ada sungai, biasanya. Sungai tapi sungai yang masih yang pure ya, belum ada bangunan, biasanya belum terkena man-made gitu ya, belum ada ulah manusia di sungai-sungai itu. Nah itu biasanya batuan-batuannya masih tersingkap dengan baik gitu. Nah itu biasanya geologis jalan-jalan tuh ke situ nyari petroleum system elemennya. Jadi sebelum kalian masuk sebagai petroleum engineer, kita dulu masuk untuk melihat ada nggak nih sosroknya gitu. Percuma kalau kita nyari bayi tapi nggak ada ibunya gitu kan. Kita cari dulu ibunya tuh. Ada nggak? Kalau ada berarti petroleum system ini kemungkinan aktif di daerah ini gitu. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah diterusin, nggak akan ada gitu minyaknya. Gitu. Nah itu untuk data singkapan ya. Jadi ini data permukaan. Yang data singkapan tuh biasanya adanya di sungai-sungai dan di bukit-bukit, gitu, di atas-atas gunung, di pinggir-pinggir gunung yang biasanya terkena longsor, terkupas. Gitu. Makanya biasanya petroleum engineer tuh kalau kita lagi ngebawa orang-orang perusahaan yang harusnya geologis yang kita bawa, nah petroleum engineer itu minta ikut tuh. Kita mau jalan-jalan gitu. Karena kalau habis masuk-masuk hutan biasanya makanan-makanannya enak-enak. Gitu. Makanya tuh kalau kita jalan di hutan-hutan pinggir laut, nah kita makannya tuh di pinggir-pinggir laut, gitu. Ya makannya dan makanan-makanan yang kolesterol tinggi semua ya, gitu. Ya, ikan laut, terus lobster dan segala macam biasanya gitu. Nah kemudian selain data singkapan kita juga bisa galian pertambangan. Jadi kalau ada open pit dari perusahaan batubara atau dari perusahaan dumping ya semen biasanya dia atau perusahaan emas tembaga gitu biasanya dibongkar sama dia tuh, dikupas sama dia yang tadinya gunung itu bisa kebongkar jadi cekungan gitu, yang tadinya konkav up ini bisa jadi convex up. Jadi cekung gitu, yang tadinya cembung, yang tadinya gunung bisa jadi cembung. Nah itu lihat aja di Freeport itu. Freeport itu 40 tahun yang lalu itu ketinggiannya 1000. Sekarang itu kedalamannya 1,4 kilo. Nah, kebalik kan? Gitu. Nah, itu bisa kita bisa deskripsikan batuan-batuan itu dari open pit itu, dari quarry atau open pit. Nah, yang paling dekat kalau dari Jakarta itu di Cibinong. Cibinong itu batuan-batuannya udah dibongkar gitu sama semen 3 roda atau semen perusahaan-perusahaan yang lain itu. Kemudian dari mana lagi? Dari core atau dari cutting. Core ini hasil dari pemboran ya, dari proses drilling. Nah, kalau kita drilling itu nggak mungkin kita drilling 5.000 meter ya, atau 7.000, 8.000 feet lah. Let's say itu 2.000 meteran ya, 1.000 sekian meter. Mungkin nggak kita ambil data core-nya itu, karena gini, ngambil data core itu nggak murah ya. 10 meter itu dananya bisa 800.000. 10 meter itu. 10 meter atau 20 meter lah. Dananya itu bisa 800.000 US dollar. Itu. Jadi mahal sekali. Makanya kebanyakan kalau oil company, apalagi yang keuangannya ketat gitu ya, nah itu biasanya ngambilnya cuma 5 meter, 10 meter di interval-interval yang dianggap sebagai reservoir yang bagus untuk melihat, untuk diambil, diteliti porositas permeabilitasnya secara kondisi ambient. Ambient itu kondisi di atas permukaan. Itu data core, itu bisa kita ambil data core-nya.
Nah, karena itu tadi ya, karena mahal, $800.000 per 20 meters gitu ya. Nah, itu makanya diambil data yang lain dengan menggunakan tools. Itu kita namakan data geofisika. Nah, data geofisika itu macam-macam ya, data geofisika ini. Data geofisika itu adalah bisa berupa data hasil pengeboran. Itu kita namakan sebagai wireline log ya, wireline log. Ini nanti bentuknya itu adalah garis-garis dengan skala. Garis tetapi dengan skala gitu. Nah, itu bisa mencerminkan kondisi radioaktif daripada batuan, kemudian karakteristik dari batuannya, jenis dari batuannya itu bisa kita lihat dari wireline log, tetapi nggak bisa semata-mata hanya dari wireline log, tapi harus ada data-data yang lain. Kemudian selain wireline log ada seismik. Nah, seismik ini lebih luas cakupannya, karena kalau sumur itu cuman di sekitar lubang bor aja gitu. Ya 6 inci ke 6 diameternya itu sekitar 6 inci, 12 inci lah diameternya. Kita masih bisa teliti. Jadi terbatas sekali, kecil sekali kan, cuma 6 inch gitu. Tapi kalau seismik itu bisa sampai kilometer skalanya. Skalanya kilometer. Tapi ini gini ya, kalau wireline log ini resolusi vertikalnya itu tinggi, baik sekali gitu ya, resolusi vertikalnya, dia bisa sampai 0,15 feet. Jadi 0,15 feet atau 0,5 meter gitu. 0,5 meter. Jadi per setengah meter itu kita bisa ukur gitu. Ya per setengah meter. Per setengah feet, sorry, bukan per setengah meter, per setengah feet. Itu bisa kita lihat batuannya apa gitu. Tapi kalau seismik ini kalau skala vertikalnya itu sekitar 15 sampai 100 meter. Jadi besar sekali skala vertikalnya, tapi untuk cakupan lateralnya dia luas. Gitu. Jadi kalau mau melihat regional harus merunning data seismik. Ada MT itu magnetotelurik. Nah, ini yang seperti seismik tapi dangkal. Nah, ini semua nih. Gravity, geolistrik itu sama. Seismik ini kedalamannya bisa sampai 10.000 meter atau bisa sampai 5.000 milisecond lah, atau 10.000 milisecond atau 10.000 meter juga masih kena seismik. Nah, cuman kalau yang dangkal-dangkal yang cuma 100-200 meter ya kita pakainya MT, gravity, geolistrik. Nah, ini datanya. Kalau kalian mau lihat, ini data foto saya waktu saya ke Brebes ya, di lapangan di tahun 2019. Ini data singkapan. Ini batuan yang ada di pinggir kali. Kalinya itu dibuat buang hajat sama masyarakat situ. Jadi saya jadi ninja Hattori itu, loncat-loncat gitu, nyari-nyari jalan gitu. Kalau enggak salah injek, sepatu saya bisa lengket gitu. Ini di sini. Nah, ini juga di Brebes juga. Ini adalah data singkapan. Jadi kalau kita mau mencari umur itu ya menggunakan data singkapan gitu. Kemudian ini data core nih. Nah, ini data core nih cuma berapa nih? Ini 1863 sampai dengan 1866. Ini cuma 2 meter nih. Cuma 2 meter. Gitu. Nah, ini 2 meter aja udah mahal sekali nih. Gitu. Ini data core dari data pengeboran. Nah, ini quarry open pit ya. Ini begitu dikupas gitu ya. Ya udah kita bisa deskripsikan batuannya nih. Gitu. Nah, kalau ini adalah data geofisika yang dengan menggunakan tools gitu ya. Ini ke 0 sampai dengan 30 meter ini yang dangkal ini. Dengan menggunakan geofisika. Nah, ini adalah data log nih. Ini data log. Jadi data log nih seperti ini. Nanti ada keterangannya. Yang kuning itu adalah batu pasir, reservoir gitu ya, notabene reservoir, equal dengan reservoirnya. Yang hijau ini adalah batu lempung atau dia equal dengan batuan sumbernya gitu. Nah, kalian nanti harus bisa baca ini nih. Harus bisa baca yang namanya ini. Ini itu adalah stratigrafi regional atau ini namanya
adalah litostratigrafi atau tektonostratigrafi, tapi secara regional. Misalkan gini, kalian nanti bekerja di Pertamina Region 2. Region 2 itu kalau nggak salah di Jawa bagian utara. Jawa bagian utara itu berarti kalian harus menguasai stratigrafi regional dan struktur regional di daerah dari mulai Jakarta bagian utara sampai dengan Jawa Tengah bagian timur, Jawa Tengah bagian barat, Cirebon gitu. Nah itu semua lapangan minyaknya cekungan Jawa Barat Utara itu. Gitu. Nah itu harus kalian tahu dulu seperti apa nih stratigrafinya, struktur geologinya seperti apa. Nah itu yang buat ini itu adalah orang geologi pasti. Petroleum engineer nggak bisa nih buat ini. Gitu. Tetapi petroleum engineer harus tahu karena suatu saat kita butuh petroleum engineer untuk ngebor. Nah dia harus lihat ini dulu. Gitu. Dia harus tahu dulu. Nah ini kalian harus tahu cara bacanya. Gitu. Nah itu nanti saya ajarin cara bacanya. Nah ini data permukaan di Brebes itu ya. Jadi saya mapping di Brebes. Saya mengadakan pemetaan batuan gitu ya di daerah Brebes itu. Ya, jadi saya foto-foto semua untuk evidence, untuk bukti-bukti nanti gitu. Kemudian saya modelkan seperti data log juga. Jadi seperti data sumur gitu. Tetapi ini sebenarnya bukan data sumur, ini data permukaan yang digabung-gabung gitu ya. Digabung-gabungkan. Nah, ini menjadi seperti ini. Nah, ini adalah batuan sedimen. Gitu. Nah, ini data log nih seperti ini. Jadi ngebor gitu ya. Nanti ada alat ini namanya. Ini alatnya receiver dan geophone atau receiver dan ya. Ya pokoknya alatnya itu ya. Kalau untuk ngambil GR itu ada gamare ini. Gamare itu nanti yang dibaca itu adalah radioaktif dari batuan. Berapa komposisi radioaktif di masing-masing batuannya. Kalau dia rendah berarti radioaktifnya rendah nih. Ini kan skalanya 0 sampai dengan 100. Kalau dia ke kiri berarti arah gamarenya rendah, artinya dia memiliki komposisi radioaktif yang rendah. Kalau dia ke kanan, dia tinggi gamarenya. Kalau gamarenya tinggi, artinya dia batuan itu memiliki komposisi radioaktif yang tinggi juga. Seperti itu. Nah ini bisa kita bedakan antara sand dengan shale. Nah ini log-log yang lain, ini neutron dan densitas ini adalah log-log porositas. Dan ini adalah log porosity. Log resistivity, log ketahanan jenis. Nah, itu nanti kalian akan belajar di PEN4 ya, penilaian informasi. Kemudian ini seismik nih, ini data geofisika. Ini kedalamannya sekitar 2 second. 2 second itu sekitar 2000 milisecond. Ya sekitar 2500 meteran lah, ini kedalamannya. Ini kita bisa tahu di dalam ini ada rift gitu, ada terumbu. Terumbu ini salah satu batuan sedimen juga gitu. Seperti itu. Itu data-data yang bisa kita gunakan untuk analisis. Nah ini nanti mulai masuk ke sedimentologi. Sebelumnya ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Silakan. Jumlah apa? Produksi migas maksudnya? Ya, oke, good point. Jadi gini, produksi atau jumlah produksi di suatu reservoir itu tergantung dari kemampuan, bukan reservoirnya, tapi kemampuan dari sosroknya, batuan sumbernya. Jadi gini ya, batuan sumber itu yang bagus untuk menghasilkan hidrokarbon itu yang memiliki total organik karbon yang tinggi.
Ya, total organik karbon yang tinggi. Artinya namanya juga hidrokarbon kan, itu adalah senyawa hidrogen dengan karbon gitu. Makanya namanya hidrokarbon. Nah, hidrogen itu adanya di dalam batuan. Karbon itu adanya di dalam batuan, tapi batuan-batuan tertentu. Gitu. Batuan apa? Ya batuan yang terbentuk di lingkungan yang oksigennya tipis. Atau dengan kata lain namanya lingkungan reduktif. Jadi kalau karbon kena lingkungan oksidasi atau kena lingkungan oksigen, itu kesapu pasti. Habis dia. Jadi musuhnya karbon itu adalah oksigen sebenarnya. Jadi kalau ada karbon kena oksigen, habis dia. Nah, makanya kalau ada batuan sedimen yang terbentuk di lingkungan reduksi atau lingkungan yang oksigennya tipis, itu dia bagus menghasilkan karbon. Nah, karbonnya itu nanti adalah calon dari minyak buminya, gitu, calon dari gas buminya. Nah, begitu nanti karbonnya itu terkena pressure dan temperatur yang cukup, gitu ya, temperatur dan pressure yang cukup, dia karbonnya terubah menjadi liquid, ya, menjadi liquid. Nah, terubahnya karbon, total organik karbon itu menjadi liquid itu hanya 1% dari komposisi yang ada di dalam batuan sumber itu. Hanya 1%. Gitu. Masih ada berapa puluh persen lagi gitu yang belum terubah. Nah, ini tergantung apa? Tergantung dari umur batuan dan namanya ada overburden. Seberapa panas dan seberapa besar dia punya tekanan sehingga dia bisa mengekspulsi itu mengeluarkan fluid dari batuan sumber ke dalam reservoir. Jadi tergantung. Kalau ditanya apakah umur batuan itu mempengaruhi produksi, yang dipengaruhi secara tidak langsung bukan produksi, secara langsung bukan produksi, tetapi yang dipengaruhi secara langsung itu adalah tingkat kematangan dari minyaknya. Itu, tingkat kematangan dari minyaknya. Tapi nanti kalau minyaknya udah matang, tetapi dia tidak memiliki migration pathway yang bagus, ya dia juga nggak akan bisa tersingkap di dalam reservoir. Nah, kalau umur batuan itu mempengaruhi tingkat kematangan minyak, iya, mempengaruhi. Nah, makanya sekarang ada yang namanya hidrokarbon unkonvensional atau oil shale atau shale gas, gitu kan. Jadi langsung dicolok di batuan sumbernya. Yang dicolok bukan reservoirnya gitu. Itu di Amerika sudah berhasil dan 40% produksinya Amerika itu adalah shale oil. Di Indonesia sedang dikembangkan dan sekarang mungkin udah ditutup ya divisinya karena shale kita belum cukup matang untuk dicolok langsung di batuan sumbernya karena banyak yang sudah bermigrasi gitu hidrokarbon. Seperti itu, Mas. Ya. Oke, saya rasa ini udah 11.19 ya. Karena hari Jumat kayaknya mepet banget gitu. Teman-teman yang di luar kota itu sebenarnya kalau yang apalagi di timur ya, itu lebih dulu mungkin dari kita gitu. Untuk sholat Jumat. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan nggak? Satu lagi deh, saya kasih kesempatan. Kalau ada pertanyaan satu lagi. Mohon maaf Pak, saya izin lift duluan Pak. Siapa nih? Selamat Ramadan Pak, soalnya udah mulai Pak. Sholat Di mana emang? Di Sulawesi Pak. Ya silakan. Terima kasih Pak. Oke. Kalau gitu, teman-teman juga mau sholat Jumat. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan untuk sedimentologinya yang mulai masuk ke substansialnya itu di pekan depan ya. Saya absen dulu sebentar. Muhammad Ramadan ada ya tadi. Baby Marini ada? Masih? Masih ada Pak. Binsar? Siregar?
Masih ada, Pak. Kumala Galuh, Raffi Rio, Pak. Raka Ilham, Randa Oktario, Hadir, Pak. Renaldo Robert, Hadir, Pak. Septinawang, Hadir, Pak. Alvino, Hadir, Pak. Canaya, Hadir, Pak. Dava Yuliantama, Hadir, Pak. Farad Adiana, Hadir, Pak. Sekar Nurani, Hadir, Pak. Kesip Bayu, ada Muhammad Raihan, Hadir, Pak. Oki Valentino, Hadir, Pak. Rigel, Hadir, Pak. Oke. Nah, ini tugasnya ya. Tugasnya sebentar ya. Saya share sebentar aja. Saya share sebentar nih. Jadi kalian cari ini ya, stratigrafi regional, kolom stratigrafi regional dan petroleum sistemnya, gitu ya. Ya bentuknya seperti ini aja nih. Bentuknya seperti ini, tapi nanti di cekungan yang mana gitu, di cekungan Sumatera Selatan atau bebas, kalian pilih sendiri, cari aja di internet tuh. Cekungan stratigrafi regional, cekungan Sumatera Selatan, cekungan Banggai, cekungan Salawati di Papua, atau apapun, Kalimantan Timur, atau apapun bebas. Tapi kalian berdua-berdua, nanti pilih sendiri temennya. Berdua-berdua, nah buatlah 4 slide untuk menjelaskan apa namanya, stratigrafi regional tersebut. Jadi ambil dari paper atau dari jurnal ya, yang terakreditasi. Jangan asal ngambil dari blogspot ya. Ngambilnya harus dari paper. Nah itu kalau itu buatlah 4 slide aja. Itu berdua-berdua nanti pilih. Kasih stratigrafi regionalnya tadi yang tabel tadi, tempel itu di cekungan manapun kalian bebas milih, dan jelaskan sedikit maksud dari stratigrafi regional tersebut. Nanti saya akan jelaskan secara detailnya. Jadi kalian belajar dulu untuk membaca itu, walaupun sebelum saya ajarin gitu ya. Tapi coba kalian baca, kalian coba mengerti, kira-kira ngerti nggak gitu dari apa yang kalian baca. Nah, minggu depan kita bahas itu. Paham tugasnya ya? Pak, mau nanya itu Ya. Jadinya berkelompok gitu ya, Pak? Ya, dua-dua aja tapi. Oh, itu pilih sendiri kah kelompoknya? Ya, bebas, pilih sendiri aja. Oh, oke. Nanti waktu presentasi tampilin namanya, gitu. Siapa aja. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Itu ya, teman-teman. Kalau nggak ada, saya kasih dalam kurung tugas. Ya ini ya, jadi itu aja kalau kalian udah paham. Sampai ketemu di pekan depan, insya Allah. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya live ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.